Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, marilah kita membaca surah Al-Baqarah ayat yang ke-153, di mana di dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang bersabar dan juga orang-orang yang selalu dalam ujian Allah Ta'ala. Jadi memang orang yang bersabar itu identiknya dengan orang-orang yang selalu mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Jadi semakin banyak ujian yang datang dari Allah Ta'ala, maka dia semakin sabar pula untuk menghadapi semua ujian. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan semua tentang orang-orang yang sabar, yang selalu menerima ujian dari Allah Ta'ala supaya mereka meningkat, tingkat ketakwaannya semakin meningkat, dan juga akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala dengan berbagai macam ujian dan juga kesabaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Baik, kita akan coba untuk menerjemahkan dari ayat yang baru saja kita bacakan ini, teman-teman. Jadi di sini Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-154 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohonlah pertolongan Allah Ta'ala, bis sabri was salat. Ya. Jadi mohonlah pertolongan Allah Ta'ala dengan kesabaran dan juga sholat. Jadi kata sholat ini juga dia punya arti lain. Jadi selain kita melaksanakan sholat, tetapi kata lainnya artinya adalah berdoa. Ya. Nah, jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka yang beriman, orang-orang amanu di sini, untuk memohon pertolongan Allah Ta'ala dengan kesabaran, ya, dengan banyak-banyak bersabar dan juga banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa atau banyak-banyak mendirikan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, ya. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama ma'as-sabirin, jadi bersama orang-orang yang sabar. Wala taqulu, janganlah kalian mengatakan, dan janganlah kalian mengatakan, liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, ya. Mereka yang berjuang atau mereka yang berperang di jalan Allah Ta'ala itu mereka mati.
ya, atau mereka itu meninggal atau wafat, ya. Jadi di dalam kata ini dia punya tafsir yang sangat luas sekali, teman-teman. Jadi kata berjuang itu dia bisa berjuang dengan pedang. Kalau di zaman Rasulullah SAW dulu peperangan itu menggunakan pedang. Fi sabilillah, jadi mereka yang mati, ya, mereka yang yuqatalu, mereka yang terbunuh di jalan Allah, atau mereka yang menghabiskan hidup mereka di jalan Allah Ta'ala, mereka itu mati. Jadi jangan kalian mengatakan bahwa siapa yang terbunuh atau menghabiskan hidupnya di jalan Allah Ta'ala itu mereka mati. Bal ahya'u, kata Allah. Tetapi mereka itulah orang-orang yang hidup, ya. Bal ahya'u walakin la, akan tetapi la tash'urun, kalian tidak menyadari. Jadi Allah Ta'ala itu menerangkan di sini bahwa semua orang yang mereka berjuang di jalan Allah Ta'ala, ya, baik itu secara berperang, baik itu dengan menggunakan harta mereka, baik itu dengan waktu mereka, mereka itu akan mati atau mereka itu akan berhenti di situ, ya. Tetapi mereka itu akan hidup, kata Allah Ta'ala. Bal ahya'u, tetapi mereka akan hidup. Walakillah, akan tetapi kita, ya, kalianlah, atau ya, yang tidak menyadari. Jadi memang ada rahasia besar Allah Ta'ala di sini. Orang-orang yang mereka tadi sabar, mereka yang selalu mendirikan sholat, ya, dan juga mereka yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, itu mereka itu adalah orang-orang yang akan hidup di sisi Allah Ta'ala. Di dalam satu ayat ini saja sudah begitu panjang makna luas, ya, maknanya. Jadi kita perlu banyak-banyak terus membaca Al-Quran, mengkaji lagi perintah apa yang diperintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini untuk kita, supaya kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi, ya, walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kalian, ya. Ini nabluwannakum, walanabluwannakum, jadi Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, dan kami, yaitu Allah Ta'ala, pasti akan menguji kamu bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu, yaitu diantaranya adalah ketakutan, khauf, ya, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Wa naqsim ini kekurangan, al amwal ini harta, mal, ya. Wal anfus, jadi dengan orang-orang yang dicintai, was samarat, dengan buah-buahan. Jadi kata Allah Ta'ala itu pasti. Jadi kata la di sini itu menegaskan bahwa Allah Ta'ala itu pasti akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dan juga orang yang dicintai, bisa itu meninggal, bisa itu sakit dan sebagainya, dan juga kekurangan dari wasamarat, ya, bahan pangan atau buah-buahan. Wabasyirus sabirin, dan berikanlah kabar suka kepada mereka, ya, mereka orang-orang yang sabar. Ini artinya setiap orang yang memang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan penuh dengan kesabaran, maka Allah Ta'ala itu pasti akan menguji terus, ya. Jadi semakin dia bisa menghadapi ujian itu, melewati ujian tersebut, maka dia akan naik tingkat atau naik kelas derajat ketakwaannya, seperti itu. Jadi Allah Ta'ala terus akan menguji mereka orang-orang yang sabar. Maka di sini diperintahkan, Allah Ta'ala merintahkan pada mereka untuk selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala di sini. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka, ya, alladzini mereka yang idza, apabila asabathum musibah, ditimpakan kepada mereka suatu musibah, mereka berkata, qalu, ya, mereka berkata, inna lillahi, ya, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami sesungguhnya hanya kepada Allah Ta'ala lah kami akan kembali. Jadi sebegitu luar biasanya orang-orang yang sabar ini, yang punya tingkat keimanan yang sangat luar biasa, ketika mereka diuji dengan ketakutan di sini, khauf, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dan juga dengan jiwa, raga, atau dengan buah-buahan, maka mereka bukan mengeluh, tetapi mereka mengatakan kami ini milik Allah. Jadi terserah Allah mau kasih kami ini
ujian seberapapun ya, kami akan terus habis sabari, akan terus sabar, wassalat, dan kami akan terus berdoa. Ya. Mereka berkata, sungguhnya kami milik Allah Ta'ala dan kami akan kembali kepada Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah Ta'ala lah kami akan kembali. Barulah Allah Ta'ala menyebutkan di sini bahwa mereka tadi yang sudah melewati fase tersebut, di sini disebutkan ulaika alaihim, mereka itulah yang atas mereka sholawatun, ya, akan tercurah sholawat ya dari Tuhan mereka, mir rabbihim, sholawat dari Tuhan mereka ya, atau dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala itu akan terus mengirimkan kasih sayangnya kepada mereka, warahmah, dengan rahmat, wa ulaika humul muhtadun ya, dan mereka itulah orang-orang yang mereka akan terus mendapatkan petunjuk. Ini ayat yang biasanya di dalam sholat juga terus dibaca oleh imam, termasuk dari ayat-ayat pilihan yang sering dibaca di dalam sholat, yang kalau kita pelajari dari awal tadi, maka itu artinya akan begitu besar, begitu dalam, menceritakan tentang orang-orang yang mereka penuh dengan kesabaran. Mereka yang penuh kesabaran, mereka yang selalu memohon perlindungan Allah Ta'ala, dan juga mereka yang selalu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, bahwa kami adalah milik Allah Ta'ala ya. Kami adalah milik Allah Ta'ala dan kami hanya kepada Allah akan kembali. Jadi mereka tidak peduli ujian apakah itu, baik itu ketakutan, khauf, baik itu kelaparan, ju, atau wanaqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa raga, wathamarat, dan buah-buahan ya. Wabasyirus sabirin, jadi berikanlah kabar suka kepada Allah, kata Allah Ta'ala, kepada mereka orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan sepenggal ayat yang kita bacakan dan terjemahkan ini bisa memberi sedikit wawasan kepada kita semua, dan kita juga termasuk di antara mereka yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang sabar dan orang-orang yang selalu mohon perlindungan Allah Ta'ala. Demikian teman-teman video kali ini. Pada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin meminta untuk dibikinkan atau dibuatkan video tentang sesuatu hal, baik itu panjang pendek, baik itu tajwid ataupun belajar tentang cara membaca Al-Quran dan sebagainya, silakan tuliskan di komentar dan nanti akan saya jawab di video saya yang berikutnya. Terima kasih banyak. Akhirul kalam wa akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.